Film kali ini langsung dibuka di parkiran basement. Kita langsung diperlihatkan dengan kelompok pengedar narkoboy yang lagi pengen transaksi. Sedangkan di kantor polisi, mereka ini ternyata udah mantau pergerakan kelompok pengedar dan langsung coba buat ngegerebek mereka yang lagi pada transaksi. Kemudian di basement, teman mereka yang lagi nunggu di sana tiba-tiba kedatangan seseorang yang nodongnya yang minta serahin narkoboynya. Sedangkan di belakang ada seorang bapak-bapak yang ngeliat itu dan langsung coba buat ngerekamnya. Tapi sayangnya si orang bertudung ini ngeliat si bapak-bapak yang ngerekam dan langsung coba buat ngejar si bapak itu. Dari kejadian tadi, scene pun pindah ke beberapa hari sebelumnya. Once again, this is Captain Conny Rundqvist. Det händer ingenting. Di sini kita pun langsung diperkenalkan dengan seorang ayah yang bernama Conny, seorang pegawai di toko barang elektronik. Dan si Conny ini cuman hidup berdua sama putri tercintanya yang bernama Ayla. Vi ska till skolan. Alltså det räcker faktiskt. Nej men okej, på riktigt nu då. Det är en stor sak, eller hur? Att äga en... Sebelum nganter si Ayla ini sekolah, si Conny ini datang dulu ke rumah mantan istrinya yang bernama Julia. Dan gak lama dari itu, Thomas ini datang suami baru istrinya yang lebih hebat dari si Conny, yaitu seorang pilot. Ja, nej, utan... Vi kunde inte ta Julia ikväll. Vad gör du? Beres ngantar si Ayla, di tempat kerja si Conny ini minta sip ekstra ke bosnya karena dia butuh uang buat anaknya les berkuda. Ridlektioner. Det är till min dotter. Va? Jag tror att det heter airfryer. Pas si Conny ini udah beres, dia yang mau cabut pulang, ngeliat ada cewek yang bernama Diana yang lagi bingung milih headphone yang bagus. Karena itulah si Conny yang tahu mana headphone yang bagus, dia punya nyaranin headphone yang kayak punya dia, yang bisa ngeredam kebisingan di luar. Vad sa du? Tapi gak lama dari itu, si Conny ini dipanggil sama bosnya buat ngasih sip tambahan nganter sebuah TV. Conny! Perfekt. Är det? Ja, han var toppen. Dan pas udah sampai, si Conny ini udah ditunggu sama ibu-ibu yang bernama Mirjamin dan langsung mulai instalasi TV-nya. Oh ja, ska vi se. Det... Si Conny yang lagi asik instalasi sambil pakai headphone. Mirjamin ini langsung bilang kalau dia ini mau pergi keluar sekitar 30 menitan. Ursäkta, går det bra? Ja, alltså det blir ju en... Det verkligen går nu. Men jag kommer tillbaka om en halvtimme. Sedangkan di luar, ada bapak-bapak yang di scene awal yang ternyata dia adalah istrinya si Mirjamin. Dan sekarang dia ini lagi panik ketakutan dikejar seseorang. Tapi si Conny lagi pakai headphone. Ini orang malah anteng terus kerja, kan gak ngedenger ada suara di belakang. Pas si Conny mau ke depan ngambil peralatan, dia ini dibuat panik dengan seseorang yang udah tepar di sana sambil bilang, HP-ku. Tapi gak lama dari itu, si Conny ini ngedenger ada suara yang tiba-tiba. Telefon? Kemudian Conny yang baru sadar sambil dibarengin sama si Mirjamin yang pulang. Si Conny ini malah jadi tersangka pembunuhan di sana. Karena kejadian tadilah, Conny sekarang ada di kantor polisi lagi pengen ditanya-tanyain tentang apa yang terjadi. Dan di sana si Conny ini ngeliat si Diana yang ternyata dia ini adalah seorang polisi. Polisassistent Diana Wilson och Jorma Heiko. Var kvar för jag skulle avsluta. Vilket var väldigt dumt, förstår jag, men jag var ju... Tapi gak lama dari itu,
ada pengacaranya si Connie yang datang yang bernama HC. Yang dari tampangnya, ini orang mau kagak-kagak. Tapi di sini dia ini janji kalau si Connie bakal baik-baik aja. Delad dig som advokat. Eller ja, du har ju blivit min tilldelade. Vad? Nej, spelar ingen roll. Ja, Sedangkan di luar, si Diana ini merasa ada yang aneh karena baru aja kemarin dia ketemu sama si Connie. Dan gak ngerasain kalau si Connie ini bakal nikam seseorang. hon fattar inte. Men hennes man kommer hem. Men jag fattar inte. Beberapa hari kemudian, di pengadilan, si Connie ini ternyata dinyatakan bersalah atas pembunuhan si Luka. Dengan masa hukuman 18 tahun penjara. Yang karena itulah, si Connie sekarang harus hidup di penjara. Pas si Connie lagi mau makan, tiba-tiba terjadilah insiden om-om botak yang datang dan langsung nyerang orang di sebelah si Connie. Jag har en gaffel i handen här. Jag vet inte. Beres dari kejadian tadi, sekarang Connie ini lagi dikunjungin si Julia sama si Ayla. Sekalian ngambil pesanan dia, yaitu foto si Ayla. Tapi karena mereka gak banyak foto, Julia ini ngebawain foto yang ada si Thomasnya. Jag är så glad att se dig komma ut jättesnart. Okej. Så, och det betyder att vi kommer ses jättesnart. Karena itulah, Connie ini langsung robekin muka si Thomas dan langsung pajang itu di lokernya. Kemudian besokannya, Connie ini lagi sama si Diana buat dikasih lihat tempat kerja si Connie yang baru. Tapi kalau dari itu, ada dua orang yang datang yang bernama Muse sama Non Rider. Yang ngebuat si Connie ini langsung ngumpet. Planet som Camilla fixar. Och vem ska flyga planet? Donna. Ja, fan är dum i huvudet. Connie yang nguping. Dia ini ngedengar kalau mereka berdua ini lagi ngomongin terowongan buat nanti mereka kabur. Dan pas ngeliat tembok di belakang, Connie ini langsung curiga ngecek itu. Träffa någon brud. Vi ska dra om tre. Ya, bener aja. Ternyata itu adalah terowongan yang dia omongin. Det är så blir det helt fängsel. Är du med? Och nu, sätt dig. Kemudian, Connie ini kedatangan si AC yang bilang bandingnya gagal. Dan minta maaf udah ngasih harapan palsu. Yang ngebuat si Connie ini kecewa karena dia emang gak bersalah. Sambil nanya, kalau dia berhasil temuin teleponnya si Luka, apa kita bisa ngajuin banding lagi? Tapi di sini si AC pun bilang kalau di TKP gak ada telepon. Pokoknya si AC di sini mau kagak-kagak lah bantu si Connie. Vi knockad. Ja, precis. Och han blev ju mördad. Hittat hans telefon. Skulle man kunna överklaga igen då? Karena itulah si Connie ini kepikiran sesuatu dan bergegas pergi. Yang mana ternyata si Connie ini mau pergi ke dalam terowongan. Dan di terowongan itu ternyata terhubung sama rel kereta. Serta si Connie ini gak sengaja ngeliat ada tas di sana yang berisikan HP sama jaket. Karena itulah si Connie pun langsung bergas pergi ke rumahnya si Mirjam nyari HP si Luka. Iya, layaknya cabut dari sekolah, Connie ini berhasil sampai di rumahnya si Mirjam. Dan pas di dalam, ternyata rumah itu lagi banyak orang karena lagi pengen pada belasungkawa atas kematian si Luka. Yang ngebuat si Connie ini jadi panik, kejebak di dalam rumah. Tapi untungnya pas dijelasin kalau si Connie ini bertujuan nyari pelaku asli pembunuhan si Luka. Dengan cara nyari HP-nya si Luka yang pas sebelum mati, Luka ini nyebut HP dia. Karena itulah si Mirjam ini bisa tenang sementara waktu. Den riktiga mördaren. Han som gjorde det på riktigt. Någonting på hans telefon. Det är därför han blev mördad. Han sa till mig, det var någonting om telefonen och det var därför. Sedangkan di kantor polisi, si Diana ini nemuin sesuatu tentang kasus si Connie dan ngasih tahu itu ke si Helena. Yang mana tempat kerja si Luka ini adalah tempat yang sama pas polisi nangkep geng narkoboy.
Dan mungkin itu ada kaitannya sama kematian si Luka. Gift. Jobbade vid Bambu Bambu. Nej, men jag kan kolla upp det. Kita balik lagi ke tempat si Connie. Pas dia mau ngasih nomor HP-nya ke si Mirjam buat si Mirjam ini ngabarin dia kalau nemuin HP-nya si Luka, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Nej, den är borta. Ingen vet var den är. Jag är här nu. Australia. Ja. Just det. Dan untungnya si Mirjam ini ngebantuin si Connie dengan bilang kalau si Connie adalah sepupunya si Luka dari Australia. Vad kul att se dig. Tapi pas balik ke atas, ternyata si Musia ini ada di sana yang ngebuat si Connie ini malah kabur ngumpet di mesin cuci. Jag är ny här. Du ska lyssna. Vi ska åka kälse. Si Mose yang lagi panik, dia ini langsung dipanggil sama si Rinder. Du verkar spänd. Dan di tengah itu, si Musia ini ngeliat foto keluarga di lokernya si Connie. Yang mana ternyata si Musia ini nyangka foto si Thomas yang pakai baju pilot adalah si Connie. Si Connie yang ngedenger itu, dia pun ngiyain. Yang karena itulah mereka bertiga ini sekarang jadi tim buat kabur dari penjara. Dengan si Connie yang bakal jadi pilot pesawatnya. Läst om första rånet. Hon fixar privatplan. Shit vad smart. Sedangkan di rumah si Mirjam, dia yang penasaran coba buat nyari HP-nya si Luka. Dan ya, akhirnya HP si Luka ini ketemu yang diumpetin di tempat lampu. Tapi buat keadaan HP-nya itu mati, lowbat. Dan gak lama dari itu ada seseorang yang datang. Vi pratar lite grann, du och jag. Ja, visst. Yang ternyata itu si Helena. Mana kedatangannya buat ngobrol berdua sama si Mirjam, ngebahas tentang HP si Luka yang belum ditemuin. Tapi di tengah percakapan itu, HP si Luka yang baru hidup ini tiba-tiba kekonek sama TV di ruang tamu. Dan gak lama dari itu, si Mirjam ini ngeliat rekaman bukti pas di basement. Yang mana ternyata si Helena lah pelaku dalang pembunuhan dari si Luka. Mirjam yang baru tahu itu gak ngasih tahu tentang HP si Luka ke si Helena. Ja, den är viktig för utredningen. Pas udah di luar, si Helena yang curiga dia pun langsung nyuruh bawahannya buat sadap rumahnya si Mirjam. Sedangkan si Mirjam, dia yang tahu sebenarnya langsung coba buat nelpon si Connie. Jag har hittat Lukas telefon. Helena Malm heter hon. Pas udah kehubung, Mirjam ini langsung ngasih tahu kalau HP-nya udah ketemu dan buat pelaku utamanya adalah si Helena. Karena itulah mereka ini janjian buat ketemu di luar galerian. Låsa om du vill vara. Jag behöver inte. Vad fan gör du här med? Connie yang pengen cabut ke terowongan, tiba-tiba si Musia ini datang buat ngasih tahu kalau kita bakal berangkat sekarang. Dengan semua rencana yang udah disusun rapi sama si Rinder buat sampai ke Arlanda, tempat pacar si Rinder ini udah nunggu dengan pesawatnya. Vi kommer behöva särbränna namnet. Gör din grej. I tunneln byter vi om. Då kör. Ja, men jag kan köra. Bra. Sedangkan di kantor polisi, si Helena ini dibuat panik karena si Mirjam ini sempat nelpon seseorang dulu. Till mig också. Alltså jag kan inte ha filmen hos mig. Vad ska jag göra? Jag tar den. Abis ngedengar percakapan si Mirjam, Helena ini langsung bergas pergi keluar galerian. Jag tar den. Så att du och jag måste mötas någonstans. Kita balik lagi ke tempat si Connie. Dia yang harusnya ketemu sama si Mirjam, coba buat putar balikin mobilnya. Dan ya sayangnya mobil mereka ini malah nabrak bis yang parkir. Dan dari kekacauan itu, si Connie ini coba buat kabur diem-diem. Du är oskyldig. Jag vet. Nu har du mobilen. Nej, den är död. Förlåt, jag hann inte ladda. Pas udah ketemu, Mirjam ini langsung ngasih HP-nya. Tapi HP itu mati lowbat. Dan gak lama dari itu,
Tiba-tiba I alla fall Helena som slår ner en kille och sen... Du, kommer du inte gå till polisen? untungnya mereka berdua ini datang tepat waktu ngebawa si Connie. Sedangkan di tempat si Hase, dia yang lagi ketemu kliennya, tiba-tiba dapat SMS dari si Connie ngajaknya ketemuan di bandara. Jag tror Paolo Maldini är upptagen med att... Men... Ja, Muse ngeliat si Connie ini main HP, dia pun langsung curiga kalau si Connie ini lapor polisi. Dan gak lama dari itu, si Helena ini datang. Det kan vara tvärtom. Jag hör ingenting nu. Helena yang bannya bocor, dia pun langsung ngerahin semua unit buat tangkap napi yang kabur. Alla enheter. Förrymd fånge. Pas sudah sampai, mereka pun langsung bergas buat naik ke pesawat. Tapi buat si Connie, dia pun dibuat panik karena sebenarnya dia ini bukan seorang pilot dan cuma pernah nyetir pesawat di game simulator doang. Karena itulah, si Connie pun coba buat kabur dari pesawat lewat jendela. det är lite normalt. Hasse! Du har gått igenom säkerhetskontrollen. Karena nggak kedengeran, Connie ini berencana ke tempat si Hase. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba Jag kan inte... Conny. untungnya Connie ini berhasil ngumpet dan langsung ngejar si Hase. Tapi pas mau turun, dia ini ngeliat si Thomas yang lagi ditodong sama si Muse. Karena itulah, Connie ini coba bantuin si Thomas dulu. Rör inte! Hasse! Hasse! Dan ya, si Connie ini akhirnya ke pojok. Di depan dia ini udah ada si Helena yang langsung... Connie udah tumbang, si bebenguk Helena ini langsung ngambil HP-nya si Luka. Jag förstår inte vad du menar. Vad menar du? Allt finns. Di kantor polisi, Diana ini lagi-lagi ngerasa ada yang janggal. Karena sebelum si Connie ini ditembak, Connie ini nyuruh dia buat meriksa HP-nya. Karena itulah dia pun minta buat ngobrol sama si Connie langsung. Tapi sayangnya karena di sana ada si Helena, pastinya si Helena ini langsung gak ngebolehin si Diana. Jag skulle kolla hans telefon, men han hade ingen telefon på sig tydligen. 1 miljon. 1,5. 1,5. Jättespännande att du har massor av teorier. Diana! Du ska inte förhöra honom. Beres dari kantor, si Helena ini langsung hancurin barang buktinya. Okej. Ja. Ja, jag ska ta hand. Sedangkan di tempat si Connie, dia pun harus dibuat frustasi karena barang bukti satu-satunya ini udah nggak ada di jaketnya. Du vet att jag pratade. Lord. Sedangkan di luar, ternyata si Helena ini ada di sana buat ngabisin si Connie. Dimulai dari ngecoh si penjaga. Ja, du menar Linus? Kleve? Jag... Ja, men det är ju... Di tempat si Diana, dia yang masih kepikiran pun mutusin buat pergi ke tempat si Connie. Kita balik lagi ke tempat si Connie. Si Helena yang berhasil masuk, dia pun lagi nyiapin cyanida buat si Connie yang sekarang lagi kena efek penenang. Vad ska man säga? Plats vid fel tillfälle. Dan untungnya ada si Diana yang datang. Dan di sini Diana yang terus nanyain si Connie. Si Connie ini cuma bisa ngelantur karena efek dari obat penenang.
någon kanske har pratat med dig redan, men jag hade lite fler I den här filmen, vad heter den? Vet du vem som dödade Luca? Pas si Diana ini mencabut, Connie ini langsung jatuhin impusannya yang ngebuat si Diana ini akhirnya sadar kalau si Connie ini lagi pengen dibunuh pakai cyanida. Karena itulah Diana pun langsung siaga ngecek ruangan di sana. Fick jag ditt vapen också? Helena yang berhasil megang 2 pistol. Dia ini emang iblis, langsung tembakin pistol ke dirinya sendiri. Biar seolah-olah Diana lah pelakunya. Karena tembakan tadi, si petugas pun datang yang langsung Släpp vapnet! Vad bra att du kom. Hon försökte precis döda mig när du kom in där, men du hör ju själv. Connie lagi free di belakang. Dia pun langsung nyerang si Helena. Dari kejadian tadi, dia pun terus playing victim bilang ke atasannya yang bernama Joseph kalau dia adalah pelakunya. Sedangkan di tempat si Connie, ternyata jalan di depan mereka ini udah diblok, yang ngebuat si Diana pun harus muter balik. Dengan ngejatuhin mobil ke pinggir, mereka pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran polisi. Dan kemudian si Diana ini coba buat nelpon si Joseph buat ngasih tahu kalau si Helena lah yang berbohong, jangan percaya dia. Diana, vad fan har du gjort? Jag har inte gjort någonting. Okej, Sekarang mereka berdua yang bingung mau pergi kemana. Si Connie ini keinget sebuah tempat yang pasti bakal aman. Det har varit lite svårt. Jag har blivit... Ternyata mereka ini ngumpet di gudang toko tempat kerja si Connie. Dan di sana mereka ini ngeliat berita TV tentang mereka berdua yang sekarang udah jadi buronan. Konrad Rundqvist som greps på Arlanda flyg. byta kläder. Och så får vi färga håret. Och vi har träffat insatsledare Helena Malm som Fanns ju där. Känslostyrd, impulsiv. Pas paginya, karena mereka sekarang udah jadi buronan, si Connie ini tanpa pikir panjang langsung ratain alis dia, serta pakai jas bos dia. Vad har du gjort? Ögon fortsätter mycket längre än vad man är van vid. Det är bra. Eller Tapi gak lebih dari itu, bosnya ini ternyata udah datang, yang karena itulah mereka pun langsung cabut pergi pakai mobil toko. Jag tror att jag har en idé. Sampailah mereka ini di rumahnya si Mirjam. Connie yang ahli banget sama TV, dia pun langsung coba buat ngoprek nyari video yang pasti otomatis kesimpan di dalam hardware. Är du säker på det här? Ge upp hur mycket som helst. Men den liksom hittar en. Dan ya bener aja, ternyata TV itu masih nyimpen rekaman barang bukti. Tapi karena hardware ini bagian dari integral dari TV-nya, yang gak mungkin bisa dicopot. Akhirnya mereka ini bawa sama TV-TV-nya buat dijadiin barang bukti. På vad? Pas mereka udah sampai di kantor si AC, sayangnya si AC ini gak ada di sana, lagi pergi ke hotel. Dan pas mereka ketemu sama si AC, ternyata AC ini adalah komplotannya si Helena. Yang ngebuat si Connie ini jadi kesel banget selama ini, dia ini ternyata dibohongin. Den där jäveln. Fokusera nu. Tapi karena si Helena sama si AC yang pasti lagi pengen transaksi, mereka berdua ini diem-diem ngikutin si Helena ke dalam. Och vad ska de kriminella göra? Ska de ringa polisen? 101? Okej, nu får vi bara ett passerkort. Pas mereka udah tahu kamarnya, mereka berdua ini berencana buat ngambil kartu kuncinya ke si pegawai hotel. Alltså, det är en buffé. Du kan välja vad du vill. Passa lite i ditt liftkort. Tapi karena nih duaan kagak ahli buat nyopet, akhirnya mereka ini gagal. Di tengah perdebatan itu, hokinya mereka ini ngeliat kartu kunci si Kang bersih-bersih dan langsung ambil itu. Alltså hon var
Connie yang habis ke dalam. Dia ini ngelihat kalau mereka lagi transaksi narkoboy. Karena itulah mereka berdua ini datang ke resepsionis, minta dilaporin ke polisi karena mereka berdua ini adalah buronan. Hej. Ni är mördare? Ja, vi är mördare. Ring polisen. Vad är det som har inträffat? Det här? Uppfattat? Sedangkan di tempat si Helena, dia ini ditelepon sama si Joseph yang ngasih tahu kalau si Connie sama si Diana ini ada di hotel Rooks. Yang ngebuat si Helena ini sekarang jadi panik. I närheten, så vi kan... Yeah, something private. Pas di bawah, si Helena ini langsung narik para pasukan buat ke gedung sebelah. Tapi gak lama dari itu si Joseph ini datang. Karena itulah mereka berdua ini bergegas buat ke tempat si Joseph. Vi fick höra att... Nej, det är nya uppgifter. Ni måste... Jag gillar... Kesal gak tuh? Tiba-tiba si Muse ini datang langsung hancurin TV-nya. Dengan niat buat nagih ganti rugi ke si Connie $50 juta. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba Med mig! Va? Du har ju förstört allting! Han kommer undan! untungnya mereka ini gak kelihatan dan langsung kabur. Dan di sini Connie pun berencana buat nangkap si AC. Sedangkan si Diana, dia yang ada di kamar, tiba-tiba polisi pun mulai datang ke sana. Akhirnya si Hasse ini ketangkep dan sekarang pergelutan pun terjadi. Ya, si Hasse pun ketangkep dan hokinya tas si Hasse ini ketinggalan. Sedangkan di tempat si Diana, dia yang ketangkep. Tiba-tiba si Helena ini datang dan langsung Jag vet exakt vad du har gjort. Alla kommer få se... Alltså... Det här är ett... Nej. Connie yang lihat itu, dia pun kepikiran sesuatu dan langsung cabut. Yang mana ternyata si Connie ini datang ke ruang server buat ngehubungin rekaman video yang ada di TV ke layar yang ada di lift. Dan di sana ternyata ada pegawai kocak yang bukannya ngusir si Connie. Dia ini malah ngebantu karena dia ini suka banget sama IT. Hittar du någon Keto eller? Va? Perfekt. Hallå? Du ska inte kunna hjälpa mig och bara hålla i tv. Alltså det är en lång historia men... Så jag vet inte vad du håller på med men... Dan ya, ternyata rencana si Connie ini berhasil. Video barang buktinya dilihat sama si Joseph. Dan si Joseph langsung nangkap si Helena. Titta här är jag, här är jag. Lyssna på dig. Tror du har gjort? Kom igen. Ja, yes, ja. Di akhir, kita pun diperlihatkan si Ayla yang lagi di sekolah. Dan gak lama dari itu, ada si Connie yang ngebawa kuda tantrum. Har du köpt hästen? Nej, jag fick bara låna. Kemudian Diana pun datang. Karena kejadian sebelumnya, sekarang timbullah benih-benih cinta di antara mereka. Vad i helvete håller du på med? Va? Är du inte Tind. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.